Perjalanan menuju Bukit Selok. Oke, kita akan masuk. Hanya satu jalan yang bisa dilewati mobil menuju Bukit Selok sampai ke puncaknya. Nah, ini kalau menggunakan kendaraan bermotor atau jalan kaki, banyak jalan sih ya sampai ke puncak. Tetapi kalau menggunakan mobil ya hanya satu-satunya jalan ini yang bisa dilewati. Ini pas sekali ini di sini nih, ini jalan ini pernah longsor dan pernah ada beberapa mobil yang terjebak di atas tidak bisa turun ya karena longsor. Jalan ini terputus kurang lebih sepanjang ada 50 meter adalah yang terputus ya. Ini sudah diperbaiki dan kondisi jalan di Bukit Selok ini ya seperti ini ya, meskipun diperbaiki ya cepat sekali rusak ya. Ini paling baru berapa tahun ini ya, antara 20 tahunan mungkin ini jalan baru diperbaiki. Nah, kita sudah sampai ke jalan khusus ya. Jalan ini jalan khusus yang dibuat oleh tempat yang akan kita kunjungi. Jadi dulu tidak ada jalan ini. Ini jalan masih tergolong baru, sekitar 15 tahunan ini ya. Jalan ini dibuat. Tadinya hanya jalan setapak saja. Oke, kita sampai dan inilah dua gapura patung naga yang saya ikut andil dalam pembuatan ini tahun 2017 ya, tahun 2017 patung ini dibuat. Dan inilah lokasi di depan, lokasi padepokan apa namanya ya, yang ketuanya ini adalah seorang biku ya. Jadi ini padepokan tempat agama Buddha yang membangun lokasi di sini seorang pendeta Buddha ya, atau seorang biku yang tidak berkeluarga, kemudian tinggal menyepi di sini ya. Saya ingat betul dulu pertama kali saya ketemu dengan tokoh pendiri ini, beliau tinggal seorang diri, tinggal di gubuk reot yang dibantu pembuatannya oleh warga asli orang sini ya, yang membuatkan gubuk dan membantu memberikan makanan kalau siang hari, karena beliaunya hanya makan satu kali dalam satu hari. Beliau tinggal di gubuk dan ini tepat di bangunan ini adalah lokasi gubuk pertama yang beliau tinggali ya. Beliau adalah orang yang membangun tempat ini. Oke, kita masuk ke dalam. Oh, ini di luarnya ada gapura, apa namanya ini, stupa itu semacam tempat apa ya, tempat jasad ya, karena beliau setelah meninggal jasadnya dikremasi, jadi mungkin abunya disimpan di stupa tadi itu ya. Dan disinilah awal beliau tinggal. Dulu belum seperti ini ya, masih betul-betul hutan. Saya ingat betul bertemu beliau di sini dulu hutan, dan ada satu gubuk kecil yang jelek yang beliau tinggali di sini. Dan
ini sekarang sudah bagus. Ini adalah gambar telapak kaki, simbol ya, simbol gambar telapak kaki Buddha ya. Saya pernah bertanya, katanya Sang Buddha itu di telapak kakinya, di kedua telapak kakinya memiliki simbol cakra, dan inilah bentuk gambarnya. Di belakangnya ini ada ukiran-ukiran dari Jepara. Ya, tempatnya ini tidak mewah ya, tetapi gimana ya, kalau di pemandangan saya ini unik ya, unik, adem. Jadi di pikiran itu, kalau di otak saya itu rasanya nyaman. Berdiri dan duduk di sini ya, berada di sini itu rasanya nyaman. Gitu. Dan ini adalah semacam pendopo sederhana ya. Ini semuanya dari kayu jati secara keseluruhan. Ini untuk menerima tamu-tamu besar ya. Misalnya ada bupati, atau donatur-donatur yang orang-orang kaya yang berdana di sini. Ya, pokoknya untuk menerima orang-orang penting lah ya, termasuk untuk pertemuan-pertemuan. Ini lantainya dari kayu jati, tiangnya kayu jati, pokoknya semuanya ini kayu jati. Bangunannya cukup unik ya. Ini bangunan menyerupai pendopo ini. Ini kalau di sini apa ya namanya, bentuk bangunannya itu rumah joglo. Rumah joglo. Terus kalau kampung sini aslinya ya, asli kampung sini ngomongnya ini kalau bentuk seperti ini bentuk Bandung. Rumah Bandung begitu ya. Bahasa Jawa tuh rumah Bandung. Tiangnya juga bermotif ya. Ya, saya suka sekali melihat bentuk bangunan seperti ini. Motifnya nggak banyak ya, hanya di bawah sedikit, tetapi unik. Apalagi kalau motifnya lebih banyak lagi ya. Pintunya juga hanya seperti ini. Tapi kok enak ya dilihatnya. Sungguh berkah beliaunya ya. Jadi dulu di sini dia hanya tinggal seorang diri, hanya gubuk. Sekarang sudah berdiri padepokan. Ya kalau saya bilang sih mewah enggak ya, megah juga enggak, tapi ya besar lah begitu saja ya. Ini pemandangannya indah sekali. Di sana ada penambangan penambangan pasir besi ya. Jadi di Cilacap, di pinggir laut, antara Cilacap sini, Bukit Selok, terus Randil sampai ke sana lagi Jedes, itu banyak sekali penambangan pasir besi. Ini ada patung Semar di dalamnya ya. Saya tidak ingin untuk masuk mengesut gambarnya, takut saya tidak sopan, jadi saya cukup di luarnya saja. Ini belum lama patung ini dibuat, baru selesai 2 atau 3 bulanan ya. Saya sebenarnya pada saat pembuatan patung naga ini, saya diundang ke sini untuk ikut andil dalam pembuatannya, terutama adalah bagian detail pengecatan ya. Tetapi saya tidak sempat, dan sekarang saya ke sini ini pun bukan tujuan untuk memenuhi panggilan ya. Saya datang ke sini karena kebetulan saya pulang kampung. Jadi saya sempatkan ini sekitar 1 jam saya naik ke sini untuk membuat video gitu ya tujuannya. Nah, ini catnya ini kan kurang bagus ya. Catnya kurang nyata, kurang realistis. Dan ini kalau di prasastinya tertulis Candi Damatejo. Ya, candi adalah tempat penyimpanan peninggalan jasad dari seseorang yang telah meninggal ya, namanya candi, sama dengan stupa.
Kemudian di sini ini seluruh dinding candi ini berukir ternyata ini, ya, berukir dengan relief-relief seorang biku, ya, biku atau biksu, ya. Sepertinya ini kalau saya amati ini mirip dengan wajah Bante Dhammatejo, ya. Jadi tadi ini namanya Candi Dhammatejo. Dhammatejo adalah nama dari seorang biku, ya, sekarang sudah meninggal dan meninggalkan tempat yang sebegini besar, ya. Tempat ini cukup sebagai cagar budaya, ya, bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Ini mirip sih kalau mukanya, ya, hanya ini bentuk kepalanya terlalu besar, ya. Tapi fish-nya, ya, raut mukanya ini memang mirip sekali dengan Bante Dhammatejo. Ya, ini ternyata ini relief Bante Dhammatejo, dan itu di atas ada gambar stupa, terus gambar relief Bante Dhammatejo sedang bersalaman dengan seorang tokoh lainnya. Ini coba kita keliling lagi. Nah, ini Bante Dhammatejo sedang bersalaman dengan seorang tokoh, ya, nggak tahu ini siapa yang dimaksud. Oh, ada simbol Pancasila, ada 6 orang berdiri, ya, biku semua, kemudian stupa. Jadi beliaunya ini sangat mengharapkan NKRI tetap jaya, ya, berkembang maju dengan pesat. Jadi beliau membuat simbol Garuda Pancasila di depan yang super besar, ya, dan baru kali ini saya lihat pernah ada di Indonesia. Jadi lihatnya hanya di sini, jadi saya anggap ini yang terbesar. Oke, teman-teman, ini prasastinya Candi Dhammatejo, ya. Dhammatejo ini adalah seorang tokoh biku, ya, atau pemuka agama Buddha yang tinggal di sini sendirian awalnya dan sekarang sudah berdiri padepokan yang sebegini besar. Meskipun sudah meninggal tetapi banyak penerusnya, ya. Padepokan itu berarti perguruan, ya, berarti di sini tempat perguruan agama Buddha. Oke, di dalam sini ada patung, ya. Bukan patung sih, relief, ya, relief besar berupa sosok Bante Dhammatejo di dalam sini, ya. Tetapi saya tidak ingin mengesut gambarnya, ya. Lagi-lagi saya mengedepankan kesopanan, jadi cukup kita lihat dari luar saja. Ini candi ini pun belum lama dibuat, baru selesai sekitar 2-3 bulan yang lalu, dan saya sempat datang ke sini pada waktu pembuatan. Kemudian saya juga diminta untuk bergabung dalam pembuatan ini, tetapi saya tidak sempat. Ini pintu candinya bersimbol gunung dalam pewayangan, tapi dibuat pada ukiran kayu. Nah, ini di sini ada patung Semar ini di dalamnya, ya. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak akan mengesut ke dalam, ya. Semar diakui sebagai tokoh gaib di tanah Jawa. Kemudian saya akan turun di sini, ada apa ini? Oh, ini bangunan menggantung ini teman-teman. Ini bawahnya kosong ini, ya. Jadi dia menggantung ini. Oh, ini patung-patung kecil, ya, patung-patung kecil, nggak tahu ini patung apa saja. Kita ke sini. Di sini ada patung Buddha berwarna kuning, di belakangnya ada stupa. Nah, stupa ini adalah nama sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan jasad yang sudah meninggal, entah itu abunya, entah itu potongan kukunya, potongan rambutnya, ya. Jadi mungkin
Saya perkirakan di dalam sini ada abu ini, ada abu dari Bante Dhammatejo, seorang tokoh yang mendirikan tempat ini. Karena Bante Dhammatejo pada waktu meninggal itu jasadnya dikremasi, jadi kemungkinan besar abunya diletakkan di dalam stupa tadi. Ini pemandangan dari sini cukup unik ya, indah sekali. Ini adalah apa itu namanya, pusat listrik tenaga uap ini teman-teman ya. Ini berada di apa ya, dekat, belum sampai ke kota Cilacap tapi apalah namanya saya lupa itu ya. Yang pasti ini di Kabupaten Cilacap di pinggir laut ya. Ini memenuhi listrik di sekitar Jawa dan Bali. Pusat listrik tenaga uap Cilacap. Terus kita mundur ke sini. Ini ada bangunan keseluruhannya berbentuk pendopo berbentuk joglo ya, khas tanah Jawa, semuanya dari kayu jatui dan memiliki motif-motif hias. Ada motif hias stupa, ada motif hias apa ini namanya yang di depan ini ya, pola seperti itu. Ya pokoknya hiasan begitu aja ya dari ukiran kayu ya, cukup nyaman sekali untuk dilihat. Saya jadi kebayang, andai saja saya punya uang, saya ingin membuat rumah yang ya kurang lebih seperti ini ya, dari kayu jati. Ini coba saya akan turun, ada apa ini? Ini ada tanaman-tanaman tapi kurang terawat ini. Ada bahan-bahan bonsai tapi kurang terawat ini teman-teman. Oh, ini kalau ke bawah ini sebelah kiri ini sangat curam sekali. Ini ke sana terus ke perkebunan di pinggir laut, terus menuju ke laut. Ini ada apa ini di depan saya? Tempatnya nyaman banget ya. Anginnya di sini cukup semriwing, apa ya bahasa semriwing itu apa ya, silir-silir lah ya begitu ya. Oh ini yang tadi, oh iya yang ada patung-patung kecil tadi ini. Tempatnya cukup nyaman ya. Oh iya, jadi saya informasikan ya teman-teman bahwa tempat di sini ini bukan tempat untuk bertapa. Ini adalah lokasi tempat perguruan agama Buddha, jadi tempatnya orang belajar agama. Nah, adanya patung-patung di sini ini bukan untuk bertapa ya, tetapi sebagai penghormatan. Patung-patung yang ada di sini adalah patung-patung seorang tokoh yang beragama Buddha dulunya. Jadi orang-orang menghormati guru ya, seperti itu ya, karena memang guru itu harus dihormati. Jadi konon di agama Buddha itu patung-patung pendahulunya yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi dalam golongan agama Buddha ini banyak digunakan sebagai apa ya, sebagai panutan sebetulnya ya. Jadi bukan disembah tetapi sebagai panutan untuk mengingat bahwa orang ini sudah mencapai apa gitu. Wih, ada kerak ternyata. Ini ada kerak tapi kok sendirian ya. Biasanya itu kalau kerak dia suka bergerombol ya biasanya ya, banyak nih. Ini kerak lelaki nih ya, kok lelaki ya, jantan ya. Ini kerak jantan, tapi anehnya kok sendirian. Ini pohon bodi ini teman-teman. Pohon bodi itu adalah pohon yang konon digunakan oleh Pangeran Siddhartha saat bertapa mencapai kesempurnaan, mencapai kebudaan. Nah, oleh karena pohonnya disebut pohon bodi, artinya adalah pohon kebudaan. Kebudaan itu penerangan sempurna, pencerahan yang mengetahui segala sesuatunya tentang apa saja, itu namanya kebudaan. Dan pohon ini disebut pohon Bodhi karena melindungi Pangeran Siddhartha pada saat Pangeran Siddhartha mencapai
Buddha dan disebut Sang Buddha. Kalau dulu namanya Pangeran Siddhartha. Ya, Siddhartha ini nama orangnya, dan ini pohonnya besar, kok lurus banget ini. Ya, karena di hutan sih ya, waktu kecil kan dia tumbuh karena terhalang kanan kirinya, jadi dia tumbuhnya lurus gitu. Jadi Pangeran Siddhartha bertapa bukan di bawah pohon ini ya, maksudnya jenisnya gitu loh. Di jenis pohon Bodhi, pohonnya ada di India. Ini varietas lain ya, jenis pohon Bodhinya. Ini Gapura ya, yang dicat warna oranye ini dulu dibuat oleh orang Bali. Dan ini pendopo untuk pertemuan tamu-tamu besar, dan ini adalah foto-foto kegiatan yang pernah diadakan di sini. Ada ini foto bersalaman dengan bupati, dengan gubernur ya, kemudian kedatangan tamu gubernur, lalu pembagian sembako bagi warga, terus kegiatan-kegiatan seperti Waisak dan lain-lain. Nah, ini peta dan simbol Garuda Pancasila terbesar yang tadi saya katakan paling besar ya, karena saya nggak jarang untuk keluar jauh, jadi nggak pernah lihat di mana lagi pernah ada atau ada yang lebih besar dari ini. Oh, ini keraknya kok ngikutin terus ya, ini kerak aneh loh, saya jalan kemana ini ngikutin terus. Aneh, ini kok sendirian. Biasanya itu dia ada nggak sendirian, biasanya itu banyak temennya loh. Ada yang kecil, ada yang gede, bahkan ada yang anak-anak digendong gitu. Ini kok sendirian aja dari tadi. Ini di sini saya tulis NKRI harga mati ya. Ini buatan saya sendiri. Tulisannya dan pengecatan Garuda dan gambar dari peta Indonesia ya. Saya buat tahun 2017 dan diresmikan 2018 oleh bupati apa gubernur ya, karena pada saat peresmian saya berada di Jakarta, jadi saya tidak sempat melihat peresmiannya. Nanti coba kita lihat di prasastinya siapa yang meresmikan ini sudah berapa tahun ini sampai sekarang, dari tahun 2017 ya. Semoga benar adanya NKRI harga mati dan Indonesia tidak terpecah belah. Oke, silakan dibaca. Ini diresmikan oleh siapa? Ini berada di puncak gunung, puncak bukit ya, bukan gunung, puncak Bukit Selok. Allah, ini kamu ya ikut-ikutan aja, kamu pikir cakep begitu ya? Hei, nutupin tahu. Ada aja, biarin dia lewat. Dan inilah patung simbol Garuda Pancasila ya, dipersembahkan oleh Bante Dhamma Tejo untuk masyarakat Cilacap dan sekitarnya dan untuk Indonesia. Ini adalah rumah dari seorang juru kunci ya. Ini di luar Padepokan, tidak ada urusan dengan Padepokan. Itu rumah seorang juru kunci. Jadi dulunya di sini adalah tempat pertapaan. Ya, dulu konon katanya Presiden Soeharto juga pernah ya teman-teman mampir di tempat ini, bersiarah di tempat ini, dan ya mungkin namanya orang Jawa ya, banyak yang bersiarah ke tempat-tempat tertentu. Nah, posisinya di sekitar sini. Nah, di sini dulu ada pohon pinang ya, jumlahnya ada 5. Kemudian di belakangnya ini ada pohon besar, lalu di belakangnya lagi ini ada bangunan kecil, di dalamnya ada patung ya.
Konon sih katanya patung Semar ya, atau gambar Semar gitu. Tapi saya belum pernah masuk di bangunan tersebut ya. Bangunannya kecil dan sekarang sudah jelek. Dan dulu kabarnya sering disinggahi oleh Presiden Soeharto, katanya dulu ya, menurut cerita yang beredar di masyarakat sini ya. Soal benar atau tidaknya ya mohon maaf, saya juga tidak tahu ya, karena itu sudah lewat. Saya mau ke dapur dulu, mau ngopi ini teman-teman. Ini dapurnya. Sebentar ya, saya mau bikin kopi dulu teman-teman. Sebentar, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan menuju ke kamar mandi. Jika nanti ada yang ke sini, disinilah posisi kamar mandi di sekitar dapur. Ini ada banyak kamar mandi, ada sekitar 7 atau 10 pintu ya. Karena di sini kalau ada acara tuh ramai sekali ya. Undang orang-orang besar dan warga sekitarnya untuk mengambil sembako. Kemudian di sini setiap tahunnya itu wayangan, ya. Jadi butuh lokasi atau butuh kamar mandi yang banyak. Oke, sekarang saya akan turun. Di bawah sana ada lokasi pemandian ya. Dulunya hanya sekedar seperti sendang. Sendang itu apa ya? Sendang itu seperti apa ya? Batu yang dalam, tetapi di situ ada mata air yang mengucur ke situ, dan air itu digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Sekarang dibikin sumur dan lokasinya diperindah seperti ini. Ini di dalamnya ada sumur ya, lalu ada kamar-kamar mandi. Ini cukup sakral ini di sini teman-teman. Ya, ini kalau digunakan, oh ini ke sana nih curam sekali nih. Ini ke sana sangat curam dan bahaya ya kalau gelundung ke bawah. Ini kalau dijadikan tempat uji nyali malam-malam ini baru cocok ini. Oke, bagi kalian yang pemberani ya, ini silakan. Ini explore di sini, uji nyali di sini, lumayan ini tempatnya ini. Nah, cuma kalau ngelundung nggak ada yang nolongin ini. Ngelundung terus ke sana, atau misalkan kalau kesurupan terus lari bisa hilang ini. Oh, apa namanya kalau bahasa saya ini namanya luwe teman-teman. Nggak tahu ya kalau di bahasa kalian itu apa. Kalau saya bilang ini luwe. Ini bunga berasal dari pohon flamboyan di atasnya. Karena pohon flamboyan ini sedang musimnya ya, sedang musimnya berbunga. Ini mirip sekali ya, kayak jalan ditaburi bunga-bunga. Jadi menambah suasana sepertinya wingit ya. Nah, tapi di sini saya bukan bertujuan untuk bertapa atau yang lain-lain ya. Jadi saya tidak ada rasa merinding atau apa itu bunga flamboyan teman-teman. Saya tidak ada perasaan merinding atau ngerasa serem atau bagaimana, ini enggak sama sekali ya, meskipun saya sendiri benar-benar sendiri. Karena saya kesini bukan tujuan untuk macam-macam memang sih ya. Saya kesini tujuannya hanya melihat karya yang pernah saya buat di sini. Terus saya ingin berdoa di sini supaya semua yang tinggal di sini merasa bahagia. Ya, jadi saya ke sini tujuannya bukan meminta-minta, tujuannya bukan bertapa, tujuannya bukan nepi cari nomor atau apa ya. Nah, ini ada patung apa ya ini ya. Ya pokoknya ada patung aja di dalamnya ya. Bentuknya seorang putri.
Oke, dindingnya cukup unik ya, dibuat seperti batu yang memiliki nilai seni unik. Ini di sini ada sumur teman-teman ya, coba kita masuk ya. Permisi, saya datang bukan untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Saya datang ingin menyapa kalian, ingin bersilaturahmi, dan ingin berdoa untuk kalian semua makhluk yang ada dan tinggal di sini. Saya doakan semoga kalian berbahagia. Semoga kalian berbahagia, semoga kalian berbahagia. Oke, ini di depan dan di sebelah kiri ini kamar-kamar mandi teman-teman. Nah, ini sumurnya dicat kuning ya, unik sekali. Oke, saya tidak ingin mengesut ke dalam ya teman-teman. Saya mengutamakan kesopanan karena saya di sini tujuannya bukan untuk apa gitu ya. Hanya melihat karya seni yang saya buat di sini saja. Apakah masih utuh, apakah udah rusak, perlu perbaikan atau tidak, seperti itu. Sambil saya mengambil gambar, dan mohon maaf kalau gambar saya goyang-goyang, ini karena saya tidak menggunakan alat ini teman-teman. Ini kamar mandi ya, sama sekali tidak ada hal yang menakutkan di sini, tidak ada hal-hal yang seram. Saya bahkan tidak merasakan aura-aura negatif apapun di sini ya. Ini kalau seandainya ruangan seperti ini tidak bergaya seni, ini baru akan menakutkan teman-teman. Kalau ini betul-betul batu berlumut ya, nggak ada lampu. Ini kan ada lampu ini, sehingga layaknya seperti kita masuk ke ruangan apa ya, kalau yang di tempat-tempat rekreasi gitu ya, adalah di tempat rekreasi ya, ruangan-ruangan yang gelap ada lampu kayak gini-gini. Justru kita merasa terhibur di sini. Jadi andainya ini tidak ada lampu, terus warnanya ini kusam, asli warna dinding batu, ini baru serem. Ya, apalagi ada sumur. Oke, sekali lagi saya ingin berdoa kepada semua makhluk yang tinggal di sini. Ya, saya ingin bersilaturahmi. Semoga kalian semua berbahagia. Semoga kalian semua berbahagia. Semoga kalian berbahagia. Oke, sekarang saya akan naik. Lumayan tinggi ini teman-teman. Aduh, lumayan capek ini. Itu ya, kalau dilihat dari sini sudah lumayan jauh, jadi kecil ya. Padahal tadi kita masuk ke dalamnya itu besar. Tapi kita lihat dari atas ini ternyata kecil ya teman-teman. Itu Oke, lumayan tinggi ini. Oke, sepertinya saya butuh minum teman-teman. Saya harus ke dapur terlebih dahulu. Oke, maaf teman-teman ya, saya mau teruskan kopinya. Tadi saya sudah bikin kopi ya. Ini adalah di depan dapur ini teman-teman, dan pintu ini di dalamnya ini adalah ruang makan. Jika ada undangan-undangan atau acara-acara tertentu ya, ruangan di dalam situ besar, itu adalah ruang makan bersama ya, bisa sampai 50 orang yang muat untuk makan bersama di situ. Ini ukirannya lumayan unik. Aduh, ini berapa ya harga ukiran seperti ini ya? Pengen teman-teman ya, meskipun cuma pengen aja lah. Ini di dalamnya ada sesuatu lah pokoknya ya, ada patung dan ada lukisan-lukisan. Saya tidak ingin mengatakan di dalamnya ini ada apa, pokoknya di dalam sini ini ada patung, lalu di luar ada 4 patung kuda, di dalamnya ada 1 patung perempuan dan 2 patung naga di kanan kiri. Kemudian di sekitarnya dindingnya berlukisan semua, dan saya sendiri yang mengerjakan lukisan di sini tahun 2017 teman-teman.
Ini sebetulnya ini kertas putih ini ya, ini tulisannya adalah dilarang mengambil foto. Tapi saya berani ngesut seperti ini ya karena saya punya andil di sini dan ini adalah lukisan-lukisan saya. Jadi saya berani mengeser karena sebagai seorang yang berpetualang di dunia seni tentu saya ingin beriklan ya. Jadi bagi siapa yang ingin memesan lukisan, silahkan bisa hubungi saya. Lukisan apa saja bisa, yang penting ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya berarti lukisannya ide dari saya sendiri. Ini 2 patung gajah. Ini sudah mulai rusak ini catnya. Dan di sini ada patung 4 muka ya, 4 muka. Konon kalau di dalam agama Buddha yang patung 4 dewa 4 muka itu adalah namanya Mahabrahma ya, rajanya para dewa. Dan ini patung naga ya, saya juga ikut andil dalam pembuatan gapura naga ini sepanjang 28 meter, kanan 28, kiri 28, sama ya. Ini jaraknya kurang lebih 1 tahun dari Garuda. Jadi kalau Garuda itu 2017, ini 2016-an ya, tapi saya lupa tepatnya, saya lupa ya. Ini kalau dilihat secara keseluruhan sih masih bagus ya, tapi kalau diperhatikan secara dekat ini sudah mulai berlumut, catnya sudah mulai luntur ya. Ini buatan tahun 2016, yang membuat patungnya orang Bali, yang melukis saya. Ini bukitnya namanya Bukit Jambe 5. Bukit Jambe 5 itu tadi turun ada rumah juru kunci Jambe 5, karena ini dulu bukan padepokan ya. Dulunya sebelum ada tempat ini, sebelum Bante Dhamma Tejo ke sini, dulunya di sini hanya tempat untuk menepi atau pertapaan, atau tempat orang itu bertirakat ya, tempat orang mencari sesuatu dengan cara bertirakat. Konon katanya dulu ini juga pernah disinggahi Presiden Soeharto. Oke, demikian teman-teman suasana di puncak Gunung Selok. Terima kasih atas waktu kalian menonton video ini. Semoga kalian semua berbahagia.